Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus Bapak Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran IPS ya. Di sini saya bawakan soal-soal praktis PPG khusus guru IPS sesuai dengan kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja Bapak Ibu, contoh soal-soalnya. Kita langsung yang pertama. Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa, kecuali A. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. B. Terorganisir pada paguyuban petani. C. Standar penghasilan berbeda-beda. D. Menghasilkan produk kerajinan. E. Menggunakan standar upah minimum regional. Jawabannya adalah E. Menggunakan standar upah minimum regional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kehidupan ekonomi masyarakat desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, menghasilkan produk kerajinan dan pertanian. Standar penghasilannya berbeda-beda karena tidak terikat upah minimum. Terorganisasi pada paguyuban atau kelompok tani. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 2. Pada tahun 2017 terjadi demonstrasi kelompok pendukung dan penentang Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Untuk menghindari pertemuannya kedua kelompok sehingga terjadi bentrokan di lapangan, polisi melakukan A. Segregasi, B. Displacement, C. Adjudikasi, D. Stalemated, E. Konversi. Jawabannya adalah A. Segregasi. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat kita punya kecenderungan merasa lebih nyaman dengan orang yang berasal dari etnis yang sama. Oleh karena itu, guyonan yang membawa unsur etnis dan ras baik dalam lingkup ekonomi maupun politik diharapkan dapat berkurang karena dapat memperuncing perbedaan. Kata Komisioner Pengkaji dan Penelitian Komnas HAM Muhammad Hairul Anam di Jakarta. Paparan Komnas HAM juga menunjukkan terdapat peningkatan laporan diskriminasi etnis pada tahun 2016 yang menjadi 38 aduan. Angka tersebut naik nyaris 2 kali lipat dibanding 2015 yang berjumlah 20 aduan. Pelaksanaan pemilihan daerah diperkirakan menjadi faktor peningkatan aduan diskriminasi ras dan etnis. Aman menyebutkan spektrum politik etnisitas menjadi salah satu sumber aduan dengan contoh pelanggaran berupa ujaran kebencian dan kampanye rasis. Kita lanjut soal nomor 3. Interaksi sosial berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang berupa asimilasi, akomodasi, dan lain-lain. Berdasarkan data berikut ini, hal yang mendukung terjadinya asimilasi adalah 1. Toleransi, 2. Masyarakat yang terisolir, 3. Keseimbangan ekonomi, 4. Perkawinan campuran, 5. Perasaan primordial. A. Apakah 134? B. 123? C. 234? D. 345? E. 1, 2, dan 5. Yang mana kira-kira Bapak yang mendukung terjadinya asimilasi? Jawabannya adalah A. 1, 3, dan 4. Yang nomor 1 toleransi, yang nomor 3 keseimbangan ekonomi, dan yang nomor 4 perkawinan campuran. Kita lihat pembahasannya. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha
mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam satu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemampuannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Kita lanjut soal yang berikutnya, Bapak Ibu. Mengapa harga kayu lebih mahal di area perkotaan dibandingkan daerah yang dekat dengan hutan kayu? A. Kayu lebih dibutuhkan oleh orang kota. B. Biaya distribusi kayu ke kota. C. Kayu lebih bermanfaat di kota. D. Biaya tebang kayu di kota lebih mahal. E. Biaya pemeliharaan kayu di kota lebih mahal. Jawabannya adalah B. Biaya distribusi kayu ke kota. Kita lihat pembahasannya. Banyak faktor yang mempengaruhi harga suatu barang. Salah satunya adalah biaya distribusi barang dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Alur distribusi yang panjang menyebabkan harga distribusi barang lebih mahal, sehingga menyebabkan harga barang akan naik pula. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga berpengaruh pada barang dari luar negeri. Barang impor cenderung akan lebih mahal dibandingkan barang dalam negeri karena ada biaya pengiriman antar negara. Kita lanjut soal berikutnya. Mengapa harga kayu lebih mahal di area perkotaan dibandingkan daerah dekat dengan hutan kayu? Lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas yang disebut dengan A. APEC, B. AFTA, C. UNDP, D. NAFTA, E. GSATT. Jawabannya adalah A. AFTA. Kita lihat pembahasannya. Salah satu contoh kerjasama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area. Dengan cara ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara anggota lainnya tanpa harus terbebani dengan biaya impor. Jalan soal berikutnya, Bapak Ibu. Salah satu alasan dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. B. Menghindari persaingan di antara negara-negara di Asia Tenggara. C. Adanya persaingan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. D. Untuk meningkatkan kerjasama pada berbagai aspek kehidupan sosial politik. E. Untuk membendung pengaruh negara-negara barat dalam bidang ekonomi. Jawabannya adalah A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kita lihat pembahasannya. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan tersebut antara lain, yang pertama, persamaan geografis, yang kedua, persamaan budaya, yang ketiga, persamaan nasib.
persamaan nasib, pernah dijajah negara asing kecuali Thailand. 4. Persamaan kepentingan di berbagai bidang. Diharapkan dapat adanya kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, kerusakan hutan mangrove di pantai. Yang kedua, kerusakan das atau daerah aliran sungai. Yang ketiga, pembalakan liar. Yang keempat, pembangunan dermaga pelabuhan. Yang kelima, adanya deforestasi. Penyebab pendangkalan muara sungai yang terjadi di beberapa tempat antara lain: A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 5. Ya, kita lihat nomor 2, kerusakan daerah aliran sungai. Nomor 3, pembalakan liar. Dan nomor 5, adanya deforestasi. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Pendangkalan yang sering terjadi di muara sungai lebih cepat dari waktu semestinya dipengaruhi oleh kondisi hulu daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan oleh antara lain adanya pengundulan hutan di daerah hulu yang disebabkan karena pembalakan liar yang marak dilakukan. Pembalakan liar menyebabkan banyaknya erosi yang hasilnya diangkut melalui sungai, diendapkan di sepanjang sungai dan muara sungai. Deforestasi merupakan kerusakan hutan karena adanya pembalakan liar dan perubahan fungsi hutan dari hutan lindung menjadi hutan industri dan lainnya. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Meskipun daerah pesisir mudah dikembangkan sebagai daerah pemukiman, namun karena letaknya yang rendah dan dekat lautan, maka ada beberapa kendala alam sebagaimana yang tersusun di bawah ini, kecuali A. Banjir, B. Intrusi air laut, C. Tertutup hutan bakau, D. Kekurangan air bersih, E. Turunnya daratan karena pemadatan. Jawabannya adalah C. Tertutup hutan bakau. Kita lihat pembahasannya. Pesisir merupakan daratan rendah yang subur sehingga banyak menarik orang bermukim di daerah pesisir. Di samping dampak positif seperti daerahnya mudah berkembang menjadi pusat pertumbuhan, pusat perekonomian, pariwisata, tetapi daerah pesisir juga mempunyai kendala jika dikembangkan menjadi pemukiman. Kendala tersebut meliputi sering dilanda banjir rob, intrusi air laut yang terjadi lebih cepat jika pengeboran air tanah berjalan lebih cepat, sehingga dapat kekurangan air bersih. Selain itu, tanah aluvial mudah ketika banyak digunakan sebagai permukiman akan mudah ambles. Pesisir yang dilindungi oleh hutan bakau biasanya menjadi wilayah konservasi yang dilarang untuk permukiman. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Suatu negara yang kota-kotanya memiliki pusat pertumbuhan yang merata berpengaruh pada jumlah A. Kelahiran yang relatif seimbang, B. Kematian yang relatif seimbang, C. Urbanisasi yang relatif seimbang, E. Ekspor, D. Ekspor yang relatif seimbang, E. Tenaga kerja yang relatif seimbang. Jawabannya adalah C. Urbanisasi yang relatif seimbang. Kita lihat pembahasannya. Urbanisasi mempunyai arti berpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi juga dapat diartikan perubahannya wilayah pedesaan menjadi perkotaan karena
Wilayah yang memiliki pusat pertumbuhan yang merata di setiap wilayah dapat disebabkan karena pembangunan dilakukan merata di semua tempat dan meliputi semua sektor. Lanjut soal berikutnya. Pernyataan berikut menggambarkan pengaruh perubahan ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik adalah A. Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menjadikan penghubung antara Australia dengan negara lain yang berada di wilayah ASEAN. B. Perubahan iklim di suatu ruang menyebabkan perubahan iklim di ruang lainnya. Misalnya, hujan di Indonesia disebabkan oleh angin muson barat yang terjadi di Samudra Pasifik. C. Kemacetan membuat sejumlah pegawai datang terlambat di kantor, sehingga pekerjaan kantor yang deadline hari itu harus tertunda penyelesaiannya. D. Seorang pemuda bekerja sebagai penulis konten di suatu blog, kepunyaannya seorang pengusaha. Keduanya tidak pernah bertemu secara langsung muka dengan muka, namun bisa melakukan interaksi. E. Kondisi alam di Kalimantan bisa menjadi peluang untuk pertambangan, sehingga banyak investor yang memilih untuk berbisnis di sana daripada di tempat lain. Jawabannya adalah A. Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menjadikan penghubung antara Australia dengan negara lain yang berada di kawasan ASEAN. Kita lihat pembahasannya. Indonesia berada di jalur internasional dunia yang berada antara negara-negara ASEAN dan Australia, tentu banyak bersinggungan dengan kepentingan negara-negara tersebut, baik itu dalam kegiatan perdagangan maupun pada kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, mudah menjadi persinggahan para pengungsi yang akan mencari suaka politik di negara ASEAN maupun Australia. Ya, demikianlah soal-soal praktis PPG khusus guru IPS. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang berkat, tahun rezeki buat Bapak Ibu guru ya. Semoga Bapak Ibu guru lulus semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.